Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Roida SHN. Hari ini kita belajar pola lagi, pola kebaya ya, lebih tepatnya. Karena ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, cara menentukan turun leher, cara menentukan batas tile dengan brokat, dan juga cara menentukan puring kebaya gitu. Seberapa panjang mau dipotong, di mana batasnya gitu. Ada beberapa pertanyaan yang seperti itu. Jadi di sini kita akan membahas itu. Yang pertama, di sini kita buat dulu pola dasarnya ya. Pola dasar seperti biasa, kita kerjakan dulu yang bagian depan. Dan di sini juga udah aku sediakan ukurannya seperti biasa aja, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar pinggul gitu. Ini titik pusatnya, teman-teman fokus di sini titik pusat. Dari titik pusat ini ke samping kita buat 7 cm. Ya, 7 cm. Kemudian ke samping ini lagi kita buat lebar bahunya. Lebar bahunya berapa teman-teman ukur? Di sini aku dapat 12, berarti 7 tambah 12 kita buat 19 di sini. Nah, ini. Dari titik pusat ini juga ini kita turun 8 cm. 8 cm. Oke, ini kita garis lurus dulu. Seperti ini. Ini 8 cm ya teman-teman. Nih. Kesini tadi 7 cm. Ini 12 cm. Dari titik ini kita turunkan 4 cm. Untuk pola depannya 4 cm. Seperti ini. Lalu ini kita garis. Ini untuk bahunya ya. Kadang-kadang aku pakai 3 cm juga. Nggak harus 4 cm. Tergantung nanti kita ukur tinggi puncaknya berapa. Nih. Udah, setelah selesai seperti ini kita ukur lagi, pas nggak dia 12. Oh, jadi setelah kemiringan dia hasilnya 12-nya di sini. Oke, itu untuk lebar bahunya. Dari titik ini teman-teman kita ukur panjang mukanya. Panjang muka di sini aku buat 31. Lalu kita garis lurus. Nih. Udah. Dari titik ini juga kita ukur 5 cm ke bawah. Ini untuk lebar muka, Kak. Kita garis lurus lagi. Seperti ini. Udah. Terus dari titik ini, yang 31 tadi, kita ukur panjang sisinya ke atas. Di sini panjang sisi aku dapat 16 cm. Jadi kita ukur 16 cm ke atas. Nih. Titik 16 cm. Kita garis lurus lagi seperti ini. Udah. Ini udah dapat garis-garisnya. Jadi ini lingkar pinggang. Ini pinggang ya. Ini dada. Ini lebar dada atau lebar muka. Ini lingkar. Ini lebar, ini lingkar. Oke, setelah selesai seperti itu, kita ukur panjang kebayanya berapa. Di sini aku buat 50 cm. Karena kertasnya sampai 55, jadi kita buat 55 aja sampai ke bawah, sampai sini. Ya. Jadi setelah selesai kita buat garis-garisnya seperti ini lebar muka, lingkar dada, lingkar pinggang. Sekarang kita masukkan ukurannya dari lebar muka ini pertama. Di sini kita dapat lebar mukanya. Lebar muka itu 30 dibagi 2, hasilnya 15, maka di sini kita buat 15 cm. Nih, 15 cm. Lalu masuk ke lingkar dada atau lingkar badan 90 dibagi 4 ditambah 1 hasilnya 23,5. Nih. Ini 23,5. Lanjut lagi, lingkar pinggang. Di sini lingkar pinggangnya 70 dibagi 4 ditambah 1 ditambah 3 kupnat hasilnya 21,5. Jadi ini kita ukur 21,5 di sini. Itu udah ikut kupnat ya. Setelah kita buat garis-garisnya, baru kita garis pakai penggaris ini. Nih. Kalau teman-teman mau memanjangkan ke bawah bisa gitu. Seperti ini. Sekarang kita buat kupnat. Untuk menentukan kupnat, kita lihat dari lingkar pinggangnya. Lingkar pinggangnya 70, maka masuk 7 cm.
Lalu ke sampingnya 3 cm dibagi 2 jadi 1,5 cm. Seperti ini. Nih. Ini bagian pinggangnya. Sekarang kita masuk membuat tangannya. Nih, udah seperti ini kan teman-teman. Membuat tangannya itu, ini kan udah kita buat tadi lebar muka. Ya udah tinggal menyambungkan garisnya aja. Nih. Kalau pakai penggaris yang besar, dia langsung terbentuk sendiri nanti. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti, misalnya ini kalian ukurkan pola depan dan pola belakang lebih dari ukuran yang kalian butuhkan, ini bisa juga dinaikkan gitu. Jadi ini dinaikkan sedikit, baru digaris seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi nggak harus persis di sini. Ini bisa dinaikkan. Ini fleksibel. Jadi ini bisa dinaikkan sedikit dan bisa diturunkan juga seperti ini. Jadi kalian, oh tapi udah lewat garisnya, nggak bisa lagi diapa-apain. No, ini bisa kita naikkan sedikit. Ini bisa kita turunkan sedikit kalau misalnya dia terlalu sempit gitu. Itu bisa diatur. Oke, jadi di sini teman-teman yang mau aku jelaskan, ini kan udah pola depannya. Ini bagian leher ya, seperti ini bagian leher. Nih, teman-teman perhatikan di sini. Ini ke samping 7 cm dan ke bawah 8 cm. Ini kan pola dasar. Kalau teman-teman mau membuat kebaya yang mungkin pakai tile atau kebaya yang agak turun lehernya, ini terlalu mencekik memang. Karena semalam ada kakak-kakak bilang, "Kak, itu polanya yang pakai 7/8 itu, 78 itu lehernya sangat mencekik." Iya, ini memang mencekik karena ini pola dasarnya. Ini kan kita mengukurnya di lekukan leher kan. Jadi kalau kita buat lehernya sesuai ukuran ini, ya memang sampai leher mencekik gitu. Jadi kalau aku biasanya aku buat sampai batas sini, batas lebar muka, atau bahkan bisa lebih 14 cm ke bawah. Dan untuk bahu ini kan kita ukur dari pangkal leher, makanya dapat 12 cm. Ya kalau kita pakai 12 cm-nya, ya ininya nanti sampai di leher juga. Jadi ini harus kita kurangi. Kalian bisa pakai untuk standar-standar kebaya yang biasa aku lihat 8 cm bisa 8 cm. Jadi kita mengukurnya itu dari bawah sini, bukan dari atas sini ya. Mengurangi lehernya itu dari bawah, bukan dari atas. Dari sini, dari garis yang ini kita ukur seperti ini. 8 cm. Misalkan kita mau pakai 8 cm. Bisa juga 7 cm. Tinggal kurangin lagi 7 cm di sini. Kalau aku, karena aku suka Sabrina, bahkan aku habiskan bahunya, nggak pakai bahu gitu. Kadang aku pakai cuma 2 cm aja bahunya dari sini. Jadi di sini kita pakai misalnya 8 cm, ini 8 cm. Dan turun lehernya kita pakai jadi 13 cm, segaris dengan lebar mukanya. Maka dari sinilah kita buat lehernya, seperti ini. Nih. Nih. Seginilah polanya. Yang atas ini nggak ikut lagi. Jadi kalau kalian pakai ini 7 cm dan ini turun 13 atau 14 cm dari titik pusat ini turun 13 cm, itu udah cukup sopan dan tidak mencekik lagi gitu. Terus kalian pasti bingung kan, apa fungsinya yang 8 cm toh nggak digunakan gitu kan? Kita membuat 8 cm ini supaya kita bisa mengukur panjang mukanya, karena kita mengukur panjang muka dari lekukan leher ini sampai ke pinggang. Makanya kita buat yang 8 cm. Sekali lagi, jadi yang kita pakai sekarang lehernya, bagian leher kebayanya ini yang turun 14 atau 13 cm ini, dan bahunya kalian sesuaikan lah. Kalau misalnya dia semakin ke bawah, ya nanti bahunya akan semakin sedikit. Gitu ya teman-teman. Seperti yang tadi kita pakai cuma 8 cm kan dari sini ke sini. Tapi mengukur atau mengurangi bahunya itu jangan dari atas ya, guys. Mengukurnya itu dari bawah, dari sini. Jadi misalkan udah kita ukur ini 12 cm kan bahunya. Oh, aku mau pakai 5 cm aja bahunya. Ya udah kita ukurlah dari titik bawahnya. Kita ukur 5 cm. Dari sini kita ukurlah 5 cm nih. Nah, berarti ukurannya di sini. Dari sini ke atas ini nggak terpakai lagi nanti kalau kita buat 5 cm. Berarti kita tinggal membuat garisnya seperti ini. Kalau di pola besar ini bisa pakai penggaris kok. Ini karena terlalu kecil aja. Jadi
Nanti polanya jadi seperti ini. Nah. Paham ya untuk bagian leher? Kemudian yang mau aku jelasin juga untuk yang pakai tile. Teman-teman ada yang tanya gini, Kak, seberapa panjang atau seberapa lebar mau kita buat tilenya? Supaya kita tahu cara memotong brokat dan memotong tilenya gitu kan. Itu tergantung customer kita. Ada orang yang misalnya tile semua di sini. Ya udah, misalnya dari sini. Ada orang yang pakai tilenya sampai sini. Ya berarti kita lihat dulu model baju yang dibawa customer kita, atau kita tanya dulu customer kita modelnya yang seperti apa. Ya ada orang yang nggak pakai tile, ada orang yang sampai habis bahunya ini tile semua, gitu ya teman-teman. Ada yang lengannya juga pakai tile, jadi itu tergantung. Nggak bisa kita bilang, oh segini senti ya untuk pakai tile, nggak bisa. Intinya kalau misalnya pakai tile itu jangan sampai melebihi puringnya. Maksudnya seperti ini, misalkan batas puring di sini. Yang jelas kalau pakai tile, misalkan batas puringnya di sini, jangan sampai di bawah puring. Gitu. Tilenya jangan sampai lewat ke bawah. Jadi paling tidak brokat itu harus menutupi puring ini. Karena kalau misalnya tile melewati puring, itu akan kelihatan jelek sekali nanti. Sambungannya di sini, sambungan tilenya dan brokat di sini. Sementara puringnya masih di atas, kan itu jelek sekali. Jadi kalian bisa menentukannya itu paling tidak brokat itu harus menutupi puring. Ya, brokat yang dari bawah harus menutupi puring. Entah itu memang sampai di sini, sampai puring batasnya, atau lewat sedikit di sini, atau sampai ke atas sedikit, atau pakai tilenya cuma sedikit. Intinya jangan sampai lewat batas puring ini. Itu aja kalau untuk kombinasi tile. Gitu ya. Jadi garis untuk puring dan garis untuk tile brokat itu beda. Bisa aja nanti batas antara tile dengan brokat di sini, di atas puring ini. Bisa aja nanti di atas sini, ya kan? Ini semua masih brokat, sedikit ini tilenya. Tapi untuk puring tetap di sini. Gitu. Jadi untuk pola belakang juga ini, polanya seperti ini ya, pola belakangnya. Pola belakang ini kan untuk leher kan cuma turun 2 cm. Pola dasarnya, ya kan? Di sini, kalau kita buat kebaya seperti yang tadi aku jelaskan, kita nggak pakai yang 2 cm nih, jadi ini masih kita turunkan lagi. Kalau aku biasanya, aku pakai turun 7 cm. Nih. Dari atas sini kan ke sini cuma 2 cm. Ini masih aku tambahkan 5 cm atau 6 cm lagi ke bawah. Karena kalau kita pakai cuma 2 cm ini akan sangat mencekik di leher nanti. Nih, jadi aku pakai seperti ini. Kalau di depan tadi kita pakai bahunya 8 cm, maka di belakang juga kita ukurlah 8 cm. Nih, kita ukur dari bawah ya. Nih nolnya di bawah, kemudian di sini 8 cm. Nih. Maka setelah selesai seperti ini 8 cm kita pakai, dan di sini kita pakai jadi 7 cm. Inilah yang kita buat bagian lehernya. Nih. Kalian bisa menggarisnya pakai penggaris biar rapi. Ini aku menunjukkan contohnya aja. Nih. Jadi bagian leher yang kita pakai di belakang itu inilah sekarang ini. Bukan lagi yang di atas ini. Dan bahunya ya kita sesuaikan dari yang depan. Misalnya depan 5 cm, di belakang juga 5 cm supaya nanti sama ukurannya. Gitu ya teman-teman. Dan untuk puring belakang juga, kalau puring kan misalnya kita buat batas puring itu dari sini. Mana? Batas puring itu kan kita buat seperti ini. Ini udah pernah aku jelasin ya, teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya penjelasan ini kurang detail, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya. Nih, ya kan, seperti ini. Batas puring di sini. Ini batas puring. Kalau misalnya teman-teman mau pakai tile, kombinasi tile, paling tidak jangan sampai ke bawah puringnya gitu. Jadi tilenya itu bisa sampai sini, tapi jangan sampai melewati garis sini, gitu maksudku. Kan ada orang yang pakai tilenya cuma segini. Segini. Ini kan. Ini bagian tile, ini bagian brokat ke bawah. Kalau puringnya kan di bawah. Jadi maksudku itu, kalau sampai tilenya lewat ke bawah ini, otomatis puring itu akan kelihatan. Dan persambungan tile dengan brokat akan di bawah di sini nanti. Jadi usahakan, misalkan ini batas puringnya, paling tidak di atasnya sedikit gitu. Atau seperti ini. Inilah batas tile, ini tile. Ini masih brokat. Brokat ke bawah. Ya.
brokat ke bawah. Nanti puringnya di dalam batasnya segini. Atau ada juga teman-teman yang misalnya buat tile itu cuma secuil gitu. Secuil seperti ini. Nih, secuil cuma di bagian ini aja. Jadi tile itu cuma di bagian ini aja. Di sini semua brokat ke bawah. Batas puringnya tetap di sini. Batas puring ini sudah pas di sini. Kalau misalnya mau kita turunkan, udah nggak bagus lagi karena nanti kelihatan tali bra kita di bawah. Ini sudah kita ukur standarnya segini. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham, tapi sekali lagi kalau misalnya penjelasannya kurang paham, nanti kalian bisa komen gitu. Supaya nanti aku tahu, oh berarti yang susah dipahami itu di bagian sini. Oh yang masih harus diulang itu di bagian sini gitu. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Jadi ini kita tinggal memotong polanya, baru nanti kita jiplak di kain. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya, mudah-mudahan videonya membantu dan sampai jumpa lagi.